Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kan Allah ceritakan orang-orang yang hari ini, pagi ini kita telah melakukannya semuanya. Hari ini, pagi ini, kita telah masuk dalam kriteria ayat ini. Cuma banyak orang-orang yang begitu sudah dijamin oleh Allah, mereka masih menjadi orang yang khawatir dalam urusan dunia. Padahal kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu mereka orang-orang yang enggak sembarangan. Orang-orang yang dalam petunjuk Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan diberikan penegasan. Mereka itu kalau udah mendapatkan hidayah dari Allah, mereka orang-orang yang beruntung. Orang dagang aja pengen beruntung. Engkau diberitahukan oleh Allah, siapapun yang hadir di masjid rumah Allah di pagi hari dan mereka ruku dan sujud, maka mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka datang ke masjid otomatis alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan sesuatu yang gaib. Mereka beriman dengan Allah, mereka beriman dengan hari kiamat, mereka beriman dengan adanya syurga, mereka beriman dengan adanya neraka. Mereka beriman dengan adanya hari kebangkitan. Itu yang menyebabkan mereka beranjak dari tidurnya. Mereka kemudian mempersiapkan diri. Mereka mandi atau mereka memakai wangian. Mereka berwudu, melangkah menuju ke rumah Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa yang mereka lakukan setelah sampai masjid? Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami telah berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Rizki dari Allah bukan hanya uang, tapi rizki dari Allah adalah ketika Allah memberikan kesehatan, kau gunakan kesehatan itu, kau infakkan kesehatan itu di jalan Allah. Pada saat engkau diberikan kemampuan untuk melangkah, langkah yang kau gunakan untuk di jalan Allah. Kemarin saya ceritakan Ustaz Komar bagaimana ahwalus salafis salih fil khashiin, pada khusyuan mereka pada saat sholat. Wah, ini menginspirasi saya. Ada seorang tabi'in namanya Abu Ishaq Al-Kufi. Beliau itu sakit 2 tahun. Sakitnya di balik, nggak bisa dia bangun. Tapi kalau dengar suara azan, ini sangat menginspirasi saya karena menohok ini kisah. Ketika dia mendengar suara azan, dia minta dibangunin sama anaknya supaya dia berdiri. Karena rukun sholat itu yang kedua itu qiyam, tapi dia buat orang yang berkuasa. Dia lagi dalam keadaan sakit, dia boleh rebahan. Dia pengen tetap berdiri, minta dibangunin sama anaknya.
Kan kalau kita ngebaca Imran bin Husain 30 tahun dia sakit di balai, nggak mau berdoa sembuh karena dalam keadaan sakitnya dia setiap hari ditengokin sama malaikat. Itu kapan waktu mudah-mudahan kita bisa silaturahim ke rumah Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi yang disebut berbicara dengan malaikat. Jemaah, tetapi begitu dibangunkan, dan saya ini ingin menyampaikan beberapa kali karena ini sangat memotivasi diri kita. Ketika dibangunkan dia berdiri, setelah takbiratul ihram dia baca Fatihah. Begitu kelar Fatihah dia bisa baca itu surah seukuran 1000 ayat. Allah karim, 1000 ayat. Padahal tuh orang dirinya aja kudu dibangunin. Tapi kalau udah berdiri dia takbiratul ihram, dia menghadap Allah, ada energi yang begitu kuat pada dirinya. Hilang itu rasa sakit karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. 1000 ayat. Kalau ayat Al-Quran itu 6000 sekian ayat, 1/6 Al-Quran dia baca. Saya suka bercandain, kan kita surat Yasin pada apal, ada nggak yang iseng-iseng malam sholatnya pakai surah Yasin gitu? Gak ada. Aja surah Yasin kadang-kadang tahlil, yang mimpin Yasin bacanya lambat aja pakai ngerundel, itu sih lu lagi duduk. Lagi duduk. Lambat amat baca surat Yasinnya, yang gagahan dikit itu. Ini orang 1000 ayat dalam sholat. Dia punya keyakinan. Maka itu jemaah sekalian berbahagia. Kenapa kita kudu datang di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, supaya kita mendapatkan nutrisi batin. Ente kudu tahu kalau orang berniaga sama Allah, dia enggak pakai mendapatkan kesulitan. Enggak pakai. Ada sebuah kitab namanya Khosaisu wa Asraru wa Tafsiru Bismillahirrahmanirrahim. Itu kitab luar biasa Ustaz. Jadi begitu saya ngebaca itu kitab, salah satu dari khasiat dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab itu disebutkan zakara ba'dul arifin law anna rajulan qala Bismillahirrahmanirrahim bisidqin thumma dakhala al-bahra la tughriquhu walau dakhala an-nara la tuhrikuhu walau dakhala bainal afa'i wal aqaribi la taldaghuhu walau qara'aha ala ra'si qabri mu'minin rafa'allahu anhu al-'adzaba. Itu Bismillahirrahmanirrahim tuh yang sama kita udah makanan sehari-hari. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjadikan ini penghantar supaya mereka yang hadir di majlis ini dan bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, mereka punya harapan gede banget. Ini bukan sembarang ibadah yang ente lakukan di sholat subuh. Sampai dibilang ada orang yang mencelakakan orang yang sholat subuh berjamaah. Dia enggak mendapatkan sesuatu jaminan kalau Allah kemudian murka kepada orang itu. Kalau ada orang gangguin orang yang sholat subuh berjamaah, dia berhadapannya sama Allah langsung. Saking istimewanya. Saya suka mikir, kalau tukang adzannya aja, tukang adzan, diceritakan sama Nabi, mereka orang yang nanti di yaumil qiyamah lehernya paling panjang. Tukang azan. Imam Nawawi kemudian menjelaskan yang dimaksud leher panjang itu nanti di yaumil qiyamah orang yang punya pasukan, orang yang punya pengikut. Orang yang disebut leher panjang, tukang azannya nih, tukang azannya. Maka dia akan menjadi orang yang mendapat keamanan di yaumil qiyamah. Itu baru tukang azannya. Belum lagi Nabi menjamin bahwa setelah dikumandangkan azan, waktu saat itu berubah kualitasnya.
sampai waktu iqamah, itu waktu menjadi mustajab. Nabi yang menjamin. Bainal adzan wal iqamah, itu menjadi waktu yang mustajab. Itu yang nempel dengan sholat. Kan sekarang bulan Rajab, salah satu oleh-oleh yang menjadi istimewa banget buat umat Nabi Muhammad adalah ketika ada kesempatan buat mi'raj umatnya Nabi Muhammad dengan sholat. Enti kalau udah sholat kelar urusan, nggak boleh nggak kelar. Kenapa? Enti habis ngadep sama Allah. Enti ngadep sama bos ente di kantor aja, ente rasanya nyaman. Alhamdulillah udah ngomong sama bos saya, Ustaz. Ente baru ketemu sama bos ente aja, padahal bos ente belum tentu juga nolongin ente. Iya udah gampang itu mau urusan, cuman ngomong begitu doang. Hati gede tuh. Pulang ke rumah ngadu sama bini. Udah ketemu bos di kantor. Kata dia udah aman. Itu yang ngomong manusia. Bagaimana kalau engkau melaksanakan sholat, engkau menghadap Allah, dan Allah tidak pernah kecewakan hambanya. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bila dibaca oleh seseorang yang dia penuh dengan keyakinan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran, maka dikatakan oleh ba'dul arifin, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, bila ada seseorang baca Bismillahirrahmanirrahim, habis itu dia masuk ke dalam lautan, dia jalan kaki masuk ke dalam lautan, maka lautan itu tidak bisa menenggelamkan orang itu. Gak bisa. Kalau itu orang habis baca bismillah masuk ke dalam kobaran api, itu api gak bisa ngebakar orang yang baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia masuk ke dalam kandangnya ular-ular berbisa, kalajengking yang berbisa, dia habis baca bismillahirrahmanirrahim, dia gak akan tersengat oleh binatang-binatang itu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi bukan cuma dia. Walau qara'aha ala ra'si qabri mu'minin. Dan seandainya dia membaca itu bismillah di atas kepala kuburan orang yang beriman, batu nisannya. Makanya saya suka merhatiin, ketemu orang-orang soleh yang mereka alim, kalau habis ziarah mereka suka geser ke bagian pala, bagian nisannya. Kemudian kayak ada yang dia deketin gitu. Rupanya jamaah sekalian berbahagia, di antara yang mereka lakukan adalah mereka bacain bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan terjadi? Rafa'allahu anhul adab. Allah angkat siksaan dari orang yang berada di dalam kubur. Itu baca bismillah, yang lagi diseksa diilangin kesusahannya di alam kubur. Dimensinya berbeda, di dunia sama di alam barzakh. Yang baca ente diniatin dibacain di atas nisan ala ra'si qabri mu'minin, maka yang di dalam kubur sedang disiksa, dia diangkat siksaannya oleh Allah. Bayangin bagaimana ente yang baca, bagaimana yang melakukannya. Lalu dalam hadis Nabi itu menceritakan, fama dhannukum bima amila bihadza. Bagaimana pendapatmu, persangkaanmu tentang orang yang mengamalkan ini, mengerjakan ini. Itu kan berkaitan dengan orang tua yang nanti akan dapat mahkota yang bercahaya dari anaknya, lantaran anaknya qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Maka nanti orang tuanya ulbisa yaumal qiyamah tajan, dia akan dipakaikan mahkota. Nabi yang menyampaikan dalam Sunan Nabi Daud, yang dia punya cahaya itu mahkota melebihi terangnya cahaya matahari di dunia kalian. Kalau itu dapat hadiah buat orang tua dari anaknya yang dia baca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian Nabi bertanya, fama dhannukum bima amila bihadza. Terus bagaimana persangkaan engkau dengan tuh anak? Kayak apa kedudukannya nanti di yaumil kiamah? Kalau babaknya, emaknya sampai kayak begitu dimuliakan oleh Allah gara-gara dia.
Sama ketika engkau membaca bismillah, kalau bacaan bismillahmu bisa mengangkat siksaan orang yang ada di dalam kubur dari lantaran keutamaan bacaan bismillahirrahmanirrahim, bagaimana dengan yang baca langsung? Bismillahirrahmanirrahim bukan sembarang kalimat yang kau ucapkan. Ada 3 nama Allah yang indah di dalamnya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini disebut dengan Ismul A'zam, yang kalau ente baca, ente minta apaan aja diturutin. Salah satu keistimewaan dari Ismul A'zam. Karena banyak pendapat tentang Ismul A'zam. Ada yang bilang bahwa Ismul A'zam ya dzal jalali wal ikram. Ada yang bilang Ismul A'zam bismillahilladzi la yadur. Ala kulli hal, semuanya bila melibatkan nama Allah, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Jadi ini saya sampaikan buat penghantar supaya kita menjadi orang-orang, ini ada harapan gede nih. Jadi begitu kita sudah diperkenankan oleh Allah melangkah pagi hari ke rumah Allah, sholat, ruku dan sujud bareng-bareng berzikir di waktu yang istimewa, banyak orang yang masih tidur. Kita punya harapan. Saya ingin berkata sih, masa sih ente bergantung sama manusia segitu amannya, giliran ente bersandar kepada Allah masih ketakutan dengan urusan dunia? Itu aja. Mana ada sih Allah pernah berbuat zalim kepada hambanya? Kadang manusia punya dosa bertubi-tubi, masih ditungguin sama Allah. Bila ada hambaku yang berbuat dosa, kemudian dia datang bertaubat kepadaku, aku masih memberikan taubatnya, menerima taubatnya. Kayak apa Allah menceritakan tentang dirinya yang penuh dengan kasih sayang? Masa kemudian kita yang dalam keadaan ruku dan sujud mendapatkan kesulitan? Jadi sebelum kita masuk ke apa yang disebut dengan silaturahim ke rumah seorang sahabat Nabi, Utbah bin Ghazwan. Ini karena nanti dia terkenal dengan khutbahnya yang masyhur betul khutbahnya, menggetarkan. Karena begitu kita mendengar bagaimana khutbah beliau, kita benar-benar jadi orang yang akan disadarkan betul. Orang yang disebut oleh Abu Nuaim al-Asfahani, wa minhum az-zahidu fil amrati was sultan. Dan itu tetap di antara mereka orang-orang soleh, bermula seorang yang zahid, orang yang zuhud dengan kekuasaan dan sultan dan kerajaan. Artinya ini orang jemaah memohon kepada Umar ibn Khattab. Ini kan sahabat Nabi SAW. Dia disebut di Sabiul Islami wal Iman, orang ketujuh yang memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi as-sabiqun al-awwalun. Makanya tadi saya bilang, ini orang yang dijamin surganya sama Allah. Allah ridho sama dia. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Mereka ridho kepada Allah. Kalau Allah udah ridho, udah pasti sebagai penghuni syurga. Allah ridho. Kenapa dalam doa kita minta ridho dulu sebelum kita minta syurga? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, ini orang yang kita bertamu ke rumahnya, Utbah bin Ghazwan, adalah yang radhiyallahu anhum wa radu anh. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Orang yang dia sengaja wattariku liwilayatil mudun wal buldan. Dia menjadi orang yang sengaja meninggalkan jabatannya sebagai seorang gubernur. Karena dia datang mohon kepada Umar ibn Khattab. Dia seorang gubernur di Basrah karena dia yang menaklukkan kota Basrah. Dia begitu melaksanakan ibadah haji, silaturahim, ngadep kepada Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin. Dia minta supaya dia diperkenankan berhenti jadi gubernur. Berhenti. Dia nggak mau nerusin jabatannya sebagai gubernur. Kata Umar ibn Khattab, kau pasrahkan amanah kepada
di atas pundakku, sementara kalian ingin melepaskan amanah itu dari pundak kalian. Amanah Umar Ibn Khattab nggak boleh. Tetap engkau harus menjadi gubernur. Tapi dia nggak kalah akal. Begitu dia, karena dia harus mentaati pimpinannya, balik dia ke Basrah dalam perjalanan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau kembalikan aku ke kota Basrah, dan jangan kau jadikan aku sebagai gubernur lagi. Dia mati dalam perjalanan. Ada nggak orang yang saking takutnya menjabatan berdoa, mendingan mati gue daripada diangkat punya jabatan. Ada orang yang mati-matian supaya dapat jabatan. Kebalikannya, beda tipis sih, beda tipis gitu. Ini kan sampai mendingan mati daripada punya jabatan. Itu yang orang tahu bakalan jadi cilaka nanti kalau nggak amanah. Kalau kebanyakan orang mati-matian supaya dapat jabatan. Kebalikannya zaman sekarang. Ini Utbah bin Ghazwan, dan dia istafa an imratil Basrah ba'da an bana masjidaha wa nasaba mimbaraha. Jadi dia ini meninggal, melepaskan jabatannya setelah target utamanya adalah membangun sebuah masjid dan menegakkan mimbarnya. Jadi prestasi pertama Masjid Basrah yang membangun adalah beliau. Padahal kalau masuk kepada hadis, siapa yang membangun sebuah masjid di permukaan bumi ini karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana di surganya Allah. Wah, ini dari situ aja udah. Jemaah sekalian berbahagia, karena orang kebanyakan disorientasi kalau bahasa orang kerjaan. Kalau bahasa orang yang sekolah gitu, makan bangku sekolah gitu, banyakkan orang dia meleset dari tujuan semulanya. Ente tujuannya terlahir ke bumi di dunia ini dari rahim ibu-ibu kita semuanya, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu orientasi utamanya, supaya engkau menyembah kepada Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembah kepada Allah. Jemaah sekalian berbahagia, maka bila kita diberikan kesempatan untuk hidup, karena saya suka mikir gitu, ada orang yang dia ngaku gitu bahwa dia adalah hamba Allah, terus dia nggak demen sama ibadah. Jemaah sekalian berbahagia, dari mana ente bisa ngaku merasa hamba Allah? Yang namanya hamba mah kudu nurut sama majikan. Ente tugasnya nyembah Allah. Kalau ente udah rapi nyembah Allah, Allah akan memenuhi hak hambanya. Jadi ada orang yang bernama Utbah bin Ghazwan yang dia disebut lahul khutbatul masyurah fi tawlid dunya wa tasarrumiha wa fi taghayyuril ayyami wa talawuniha. Orang yang terkenal dengan khutbahnya menggetarkan, terkenal betul beliau punya khutbah, dari yang berkaitan isi khutbahnya berpaling dari dunia dan meninggalkan dunia. Karena beliau udah punya jabatan, mohon-mohon supaya diberhentikan dari jabatannya itu. Ketika tidak dikabulkan oleh Umar Ibn Khattab, maka dia kemudian minta kepada Allah supaya dia nggak sampai lagi ke Basrah, karena kalau dia sampai ke Basrah otomatis jadi gubernur lagi. Ini kadang-kadang orang udah 1 periode, pengen 2 periode, pengen 3 periode, pengen 4 periode. Dunia tuh. Tapi dia lupa bahwa segala sepak terjang yang dia lakukan selama menjadi pemimpin adalah boleh jadi sebab engkau mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah karena engkau berlaku adil, atau justru engkau akan mendapatkan bencana besar nanti di yaumil qiyamah karena banyak kezaliman yang kau lakukan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi kepala rumah tangga aja jangan sampai diceritakan nanti menjadi orang yang kemudian dituntut oleh anaknya dari lantaran anaknya kagak diajarin untuk berbuat kebaikan.
Kan sekarang banyak orang yang pada pengen punya anak doang, tapi giliran ngurusin anak dia sembarangan. Dia sembarangan, Ustaz anak saya begini Ustaz, begitu udah gede nggak mau nurut sama saya. Ya pantes, lu nyekolah ini nyari yang gratis. Pengen punya anak kemudian jadi taat, jadi hormat sama orang tua. Kalau mau masukin ke pesantren, kenalin dia dengan agama, baru dia tahu bagaimana cara memperlakukan orang tua. Kalau engkau hanya membekali dengan ilmu dunia, harapannya gratis. Apalagi sekarang bahaya betul kalau kemudian anak dipaksa membuka aurat dari lantaran engkau pengen gak mau ngeluarin biaya. Tuh anak lu yang boleh kepengen, giliran buat sekolah lagi mau lepas tanggung jawab, pemerintah disuruh ongkosin. Mau nyari yang gratis. Jemaah sekalian berbahagia. Terus begitu udah gede pengen tuh anak jadi nyenengin dia dunia akhirat. Dulu ada program TV namanya Ngimpi kali ya. Udah gak mau ngeluarin duit anak belajar, dia pengen anaknya bakalan nyenangin dunia akhirat. Jemaah sekalian berbahagia, bekelin dia, kenalin dengan agama. Daftarin dia sebagai orang yang kemudian menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijazah perlu. S1 perlu sangat, S2 perlu sangat, S3 perlu sangat, tetapi yang paling utama dan cilaka bila engkau tidak memperkenalkan itu kepada anakmu, bahwa menghantarkan mereka menjadi orang yang menyembah Allah dan menjadikan mereka orang yang confident terhadap jaminan Allah. Ada nggak orang begitu lulus S3 gitu, kemudian rektornya bilang, lu selamatlah dunia akhirat, udah punya titik ini ijazah S3? Nggak ada. Guru-guru ngaji yang bener, lu jalanin perintah nih yang ada di Al-Quran, yang dipesan sama Nabi, maka dunia akhirat bahagia. Wah, kalau dalam kitab Ihya mah Imam Ghazali ngeyakinin betul. Beliau mengutip sebuah hadis. Barang siapa yang dia beramal soleh gitu, beramal soleh. Apalagi sih yang namanya udah ustaz soleh. Ente beramal soleh aja, Allah kasih kemuliaan dunia akhirat. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini ayat Al-Quran. Barang siapa yang dia berbuat baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman mukmin, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan berikan dia penghidupan di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wah, nanti ngaji di Nurul Rozak, kenapa nih pilihan falanuhyiyannahu sampai kayak begitu penekanannya, stressingnya kayak begitu. Tapi udah dikasih itu taukid banyak banget gitu, tetap aja masih kagak yakin. Yang janji Allah, kami akan berikan, sungguh kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Dan syaratnya man amila solihan. Jadi gimana kita mau keder dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, sementara jaminan begitu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, kita akan masuk kepada isi khutbah beliau. Haddatsana Muhammad bin Ishaq Ibni Ayyub, haddatsana Ibrahim Ibnu Sa'dana, haddatsana Bakr bin Bakkar, wa haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Fudail bin Muhammad Al-Malti, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Qurratu bin Khalid, haddatsana Humaydu ibnu Hilal qala Khalid ibn Umair khatabana Utbah bin Ghazwana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'dan, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Bakkar, dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad, Fudail bin Muhammad Al-Malti. Abu Nuaim keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid, Humaid bin Hilal, dia berkata, telah berkata ke Khalid bin Umair,
Khatabana Utbah bin Ghazwan. Ini dia intinya. Berkhutbah kepada kami, menyampaikan khutbah kepada kami Utbah bin Ghazwan. Qala. Ini yang menjadi tema besar tentang khutbah yang menggetarkan dari Utbah bin Ghazwan. Ayuhan nas. Jadi isi khutbahnya yang dicatat dalam sejarah, sebuah pesan yang begitu menggetarkan ketika beliau berkhutbah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dunya qad adanat bisarmin. Sesungguhnya dunia telah menjadi, kalau dalam kamus itu kering, menjadi kerontak. Bisarmin, dia dengan sesuatu yang ditinggalkan. Wa wallat hazaa, dan dunia akan berlalu, itu pasti. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil inai, dan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya sisa air seperti sisa air di dalam sebuah wadah. Jadi beliau ingin menceritakan dunia yang dipleter sama manusia sampai lupa berbuat ketaatan. Dia dunia itu pasti akan berlalu. Entah dunianya yang akan hancur atau engkau hancur sebelum dunia itu hancur. Entah engkau akan meninggal dunia atau engkau akan ditinggal oleh dunia. Kan ini sesuatu yang banyak orang pada ketakutan hampir setahun ini tentang kematian. Padahal kagak pantas dia takut dengan mati. Karena sabda Nabi, al-mautu rohatul mu'min. Kematian itu istirahatnya orang yang beriman. Ente kerja aja pengen ngaret-ngaret kapan ya, jam 12, pengen buru-buru istirahat. Dan kematian itu adalah istirahat buat orang yang beriman. Lalu bagaimana mungkin kau rela dalam ketakutan dengan kematian dan saat berbarengan kau melakukan kedurhakaan? Jadi kagak mau ketemu sama saudara. Saya suka ngomong sekarang nih rada ngeri. Gara-gara ini ketakut banget sama ketularan, emak sakit, bapak sakit, pakai anak nggak mau nengokin. Sampai segitunya. Dia kayak begitu. Mau nengokin. Emak sakit. Terpapar COVID. Anak kagak mau nengokin. Ente lupa. Dulu emak ente. Waktu ente pilek kagak bisa nafas. Ini orang Betawi dulu, maafin. Itu emaknya suka nyedot langsung dari hidung anaknya. Bener gak? Disedot. Tuh anaknya yang sedang kesusahan nafas. Emaknya kagak tega ngeliat tuh anak susah. Disedot tuh sama emaknya. Sakit tuh emaknya. Enggak jamaah. Karena dia sedang memberikan cintanya kepada anaknya. Logika kedokterannya, virusnya lagi sebanyak-banyaknya tuh. Dia enggak takut untuk tertular. Kenapa? Ada cinta. Dia nggak takut mati. Bahkan dia rela mati, yang penting anaknya hidup. Sekarang takut sama mati sampai segitunya, emaknya sakit dia kagak tengokin. Dia antepin. Bahkan udah mati, emaknya juga kagak didatengin. Bapaknya nggak didatengin. Ini kan yang sekarang sedang terjadi. Orang tua kita dulu, kalau yang laki tuh, anak kita nih, misalnya anak sakit mata, nggak sembuh-sembuh, pakai obat apanya nggak sembuh-sembuh, itu ada pituah orang Betawi dulu, bapaknya kudu ngejilat, dia punya biji mata anaknya yang sakit. Iya kan? Betul kan begitu? Dijilat sama bapaknya, penyakit tuh. Rela untuk melakukan itu buat anaknya. Kenapa? Dia punya tauhid, dia punya yakin kenceng banget. Masa iya gua nolongin orang? Masa iya dia menunjukkan kasih sayang kepada anaknya? Masa iya dia menunjukkan sebuah kepedulian kepada orang yang disebut sebagai amanah dalam hidupnya di dunia ini? Kemudian dia melakukan kebaikan.
Allah balas dengan sebuah petaka, sebuah tuduhan keji. Manusia berbuat dosa, bertubi-tubi Allah masih kasih rezeki. Masa dia yang sedang menolong saudaranya, dia kemudian dibiarkan dalam kesulitan. Siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, siapa yang menolong kesusahan saudaranya, maka janji Nabi, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi tidak boleh tidak terjadi. Sekarang jemaah nggak berani nengokin. Tuh anak sampai segitunya ketakutan sama mati. Padahal wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dia Allah yang mematikan hambanya. Dia Allah yang menghidupkan hambanya. Yang dia kudu takutin adalah kalau mati dia enggak bawa bekal. Yang kudu dia takutin adalah pada saat nanti akan ada pertanyaan. Apa yang kau lakukan pada saat Masjid Baitul Taqwa mengundangmu dalam panggilan sholat, kau tidak menghampirinya? Jemaah, begini kalau penceramah baru masuk satu kalimat bumbunya banyak bener. Nebus kesalahan karena bulan kemarin kagak datang, terus kemarin kejebak banjir juga. Karena saking rindunya saya butuh banyak saksi nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan wajah kita saling menatap, nanti kita saling memberi saksi di yaumil qiyamah. Ya Allah, saya kumpul hari Sabtu subuh ngaji. Kan nanti semua akan bersaksi, Pak. Orang 7 lapis bumi, 7 lapis langit akan bersaksi. Saking itu menjadi sebuah usaha kita untuk terselamatkan nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah. Ala wa innakum fi darin antum mutahawwiluna minha. Ketahuilah bahwasanya engkau berada di sebuah tempat yang engkau akan meninggalkan itu tempat. Engkau akan pergi. Enggak lama, kata Utbah bin Ghazwan, ketahuilah engkau berada di sebuah tempat. Ala wa innakum fi darin antum mutahawwiluna minha. Ketahuilah wahai saudaraku, engkau sekarang berada di dunia, sesuatu yang kau sampai lupa dengan menyembah Allah. Kata Utbah bin Ghazwan, itu tempat yang engkau akan meninggalkan tempat itu. Fantaqilu bisalihi ma bihadratikum wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Maka buruan pindah, karena dunia pada waktunya akan kau tinggalkan. Buruan kau pindah untuk melakukan amal yang baik. Karena dan sesungguhnya aku wa inni a'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? An akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Menjadi seseorang yang bagi diriku aku besar, tapi wa indallahi saghiran, dan di sisi Allah aku kecil. Aku berlindung kepada Allah, enggak mau diriku merasa besar, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah aku kecil. Engkau sukses dalam duniamu, kau punya harta, kau punya kedudukan, kau anggap dirimu besar dan sukses, tetapi cilaka bila engkau sesungguhnya kecil di hadapan Allah. Kata Utbah bin Ghazwan, ini orang yang enggak bisa ketahanan lama berpisah dengan Rasulullah. Orang yang enggak pernah jauh dari baginda Rasulullah. Setiap perang pasti beliau ikut. Seseorang yang rela meninggalkan jabatannya. Kenapa? Karena engkau akan pergi meninggalkan rumah tempat yang sekarang engkau sedang tempati.
Maka kata beliau, segera fantaqilu bi salihima bi hadratikum wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran. Kan banyak orang yang ngerasa membusungkan dada kalau dia udah menjadi orang sukses. Padahal dia kagak pernah kelihatan tuh mukanya di Masjid Baitul Taqwa dalam barisan saf salatnya. Dari mana kau merasa sukses padahal engkau hanya mengejar sesuatu yang pada waktunya kau akan tinggal pergi. Engkau besar menurut dirimu tapi kecil di hadapan Allah, waliyadzubillah. Wa innakum wallahi latablawunnal umara'u min ba'di. Dan sungguhnya kalian demi Allah akan mendapatkan, akan menimpakan kalian bencana pemimpin-pemimpin kalian setelah aku. Kita nggak bahas panjang-panjang yang lempangan ini. Gue ngeri keceplosan ntar. Pokoknya ini khutbahnya begitu gitu ya. Walaupun ada yang ngarep-ngarep, udah terus itu bahas gitu. Enggak, gue nggak mau. Berabe. Udah kita. Wa innahu wallahi ma kanat nubuwatun qad illa tanasakhat hatta takuna mulkan wa jabriyatan. Dan demi Allah tidaklah kenabian itu semuanya kecuali akan dia terkikis sehingga menjadi raja dan menjadi otoriter. Jadi sistemnya kerajaan dan menjadi otoriter. Juga ini kita nggak bahas panjang. Selempang juga kita. Wa inni ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'atin. Dan sungguh aku melihat bahwa diriku menemani Rasulullah menjadi orang ketujuh dari 7 orang. Jadi dia mengakui bahwa dia orang ketujuh yang beriman dari 7 orang yang beriman. Dia jadi 10 besar. Jadi orang yang istimewa, betul. Saya ngebayangin betapa nikmatnya memandang wajah Rasulullah. Tetapi seringnya mereka menatap wajah Rasulullah, mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah, tidak menghentikan kecemasan mereka dari urusan akhirat mereka. Anas bin Malik 10 tahun ya akhi. Jadi santri baginda Rasulullah, berkhidmah kepada Rasulullah. Dia punya murid Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini yang sholat di dalam kuburan. Tapi begitu menjelang kematian, Anas bin Malik titip pesan kepada muridnya. Kalau aku mati, engkau hendak mengkafankan aku. Aku punya 1 helai rambut baginda Rasulullah. Nanti kau masukkan ke dalam mulutku. 10 tahun ngedampingi Rasulullah, berkhidmah sama Rasulullah, masih berharap bertabarruk dengan 1 helai rambut baginda Rasulullah supaya tidak mendapatkan kesusahan di alam kubur. Kalau kemarin Sayyidil Walid pada saat kita mendengar sambutan dari putra beliau Habib Ahmad, itu pada saat kalimat takziah di masjid di Kalibata itu, Habib Kuncuk, beliau bilang Sayyidil Walid punya 1 helai rambut seorang wali yang beliau pesen itu biar dikuburkan bareng beliau. Sayyidil Walid, guru kita, yang kita tahu tingkat kesolehannya jauh di atas kita, tapi ukuran pada saat mempersiapkan hari di mana seseorang akan sendirian, tetap butuh keseriusan. Makanya ntar berebut aja minta rambutnya Ustadz Soleh apa Ustadz Komar apa Ustadz Jamasari gitu. Kalau ente kurang rajin sholatnya, ente simpen aja. Pokoknya kalau kira-kira mau cukuran diikutin, ente mau cukur kemana Ustaz? Ane mau tanggapin rambut ente. Saya ngeliat kayak begitu. Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, beliau pesan ke muridnya, aku punya 3 helai rambut baginda Rasulullah. Jadi kalau megang 1 rambut baginda Rasulullah itu khairun minad dunya wa ma fiha. Mereka merasakan kayak begitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau aku mati, ini 1 tempelin di atas mata kananku, 1 mata kiriku, 1 masukin ke mulut. Sampai kayak begitu ya. Ya Allah, ini kemudian orang-orang yang
sholatnya masih belentang-belentong gitu. Romannya pede betul sama amal yang dia mau bawa. Dia malah takut dengan matinya. Enggak Pak, enggak. Sifat 20 udah jelas. Yang baharu itu tidak bisa membahayakan. Jadi kalau udah kita punya Allah, kita dijagain Allah. Enggak ada yang boleh terjadi pada seseorang kecuali dia kudu dapat restu dalam tanda kutip dari Allah. Enggak boleh terjadi. Kata beliau, tidaklah kenabian itu kecuali dia, nilai-nilai kenabian itu kecuali dia akan terkikis sehingga menjadi sistem kerajaan dan otoriter. Dan dia melihat bahwa dirinya menemani Rasulullah, beliau ingin bercerita, aku adalah orang ketujuh dari 7 orang yang menemani Rasulullah. Wa malana ta'amun illa waraqus syajari hatta qarihat ashdaquna. Dan tidaklah bersama kami makanan kecuali hanya daun pohon, yang sehingga beliau ingin bercerita saking prihatinnya beliau menemani baginda Rasulullah. Saya lempengan baca yang ini enggak sanggup ngebayangin bagaimana Rasulullah, seorang yang disebut Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau diceritakan oleh Utbah bin Ghazwan, kami bersama Rasulullah tidak ketemu makanan dan bahkan makan sebuah daun yang membuat dari bagian sudut mulut kami terluka. Hatta qarihat ashdaquna, menjadi luka sudut dari bibir kami. Kalau bahasa kita boesan, cuman kalau boesan kebanyakan makan es. Ini kebeler, kalau ini kebeler. Fawajadtu burdatan fasyaqaqtuha binisfaini. Aku mendapatkan burdah, selimut, dan aku membelahnya menjadi 2. Ini lihat, jadi hidupnya susah betul. Kan biasanya kalau orang hidup susah, kemudian jadi orang kaya, kan mingkinan belagu, mingkinan petantang petenteng. Ini mah kagak. Dia ngaso jadi gubernur di Basrah. Padahal dia pernah ngerasain susah. Kan ada orang yang sampai dendam banget. Ini biarin gue sekarang lagi susah. Ntar kalau gue jadi orang senang, lu liatin bagaimana gue nyontoin jadi orang senang. Wah loh, jadi belagu. Jadi malah dia dendam. Aduh, apalagi kalau ketemu OKB ya, OKB, orang kaya baru. Kalau bisa jadi orang kaya baru, bisa jadi orang kaya bego gitu. Jadi dia udah kaya, tapi dia nggak beramal jalan Allah, kan bego jadinya. Ntar dikutuk jadi miskin lagi, berabe. Dia bilang satu waktu dia bersama Nabi dan makan dengan hanya daun dari sebuah pohon sampai membuat luka sudut bibirnya, dan mendapatkan satu burdah dibagi 2. Fa'ataitu nisfaha Sa'd bin Malikin wa labistu nisfaha. Jadi dibagi 2, saking miskinnya bajunya. Falaisa min ulaika as-sab'atil yawma rajulun hayyun illa wa huwa amiru misrin minal amsari. Tapi kemudian beliau cerita, tidak ada dari yang 7 orang itu hari ini yang masih hidup, kecuali mereka menjadi pemimpin dari satu kota, dari beberapa kota. Jadi semuanya tuh 7 orang tuh jadi pemimpin semua. Yang 7 orang memeluk agama Islam, tapi melalui kesulitan-kesulitan. Dan itu yang akan membuat kita jadi optimis. Emangnya mau susah terus? Kalau ente datang kepada yang maha kaya, mah nggak bakal jadi susah, nggak bakal jadi miskin, nggak bakal. Karena Allah maha dermawan. Fayalal ajabi lil hajari yulqa min ra'si jahannama fayahwi 70 kharifan hatta yataqarrara fi asfaliha. Maka alangkah anehnya, alangkah membingungkannya, alangkah takjubnya kepada sebuah batu yang dilemparkan dari neraka jahanam.
Fayahwi sab'ina kharifan, yang dia akan jatuh kalau dilemparkan ke dalam di neraka api, di neraka jahanam. Kalau ada batu yang dilemparkan itu, fayahwi sab'ina kharifan, maka dia akan jatuh memakan waktu sampai 70 tahun baru dia jatuh. 70 tahun. Kharifan itu musim. Kalau musim berarti setahun. Padahal satu hari nanti di yaumil qiyamah jemaah, 1000 tahun ukuran dunia. Satu hari nanti di yaumil qiyamah, 1000 tahun urusan dunia. 70 tahun itu batu baru nyampe ke dasar lautan. Dikali dengan 365 hari. Dikali dengan 1000 hari. Berapa jauhnya tuh batu sampai ke dasar neraka jahanam. Tetapi kata beliau, hatta yataqarrara fi aswaliha walladzi nafsi biyadihi latumla anna jahannamu, sungguh akan dipenuhi itu neraka jahanam. Segitu dalamnya. Batu kalau dilemparin 70 tahun dia jatuh, proses jatuhnya baru sampai dasarnya. 70 tahun kali 365 hari kali 1000 tahun baru nempel tuh batu ke dasar lautan neraka jahanam. Tapi kata beliau, itu neraka bakalan penuh nanti di yaumil qiyamah. Itu neraka akan penuh sama manusia. Segitu dalamnya bakalan penuh. Afa'ajibtum wa innama baina misra'aini min masari'il jannati masirata arba'ina aman. Dan apakah kalian tidak menjadi kagum, menjadi takjub bahwa sesungguhnya antara dua pintu, dua tiang pintu, kalau kita kusen gitu, kusennya pintu surga itu jaraknya adalah masirata arba'ina aman. Jadi dari pintu ke pintunya ini, pintu gerbang surga itu, di jaraknya itu 40 tahun perjalanan. Masirata arba'ina aman. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa ma fiha babun illa wa huwa kadhidun. Jadi diceritakan sama beliau ini, ingin menceritakan bahwa pilihannya ada sama kita. Itu neraka jahanam dasarnya 70 tahun kalau batu dilemparin gitu baru jatuh. Tapi pintu surga itu jaraknya luasnya itu pintunya dari satu tiang lain, daun pintu ke pintu yang lainnya itu 40 tahun perjalanan. Jadi tinggal mau pilih mana, ente mau menuhin neraka jahanam apa ente mau masuk. Itu pintu kelewat gede, masa ente kagak mau masuk juga gitu. Masih mau pilih yang di dalam yang dia bakalan penuh itu neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan Allah selamatkan bila kita istiqomah terus sholat subuh berjamaah, memakmurkan masjid Baitut Taqwa, insya Allah karena kita berada di Baitut Taqwa wa nahnu minal muttaqin. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya, karena kita butuh untuk terus diingatkan. Jangan engkau memikirkan sesuatu yang kata Utbah bin Ghazwan, ente bakalan tinggal pergi, ente bakalan tinggal pergi. Taruh ente kagak mau tinggal pergi, ente diusir sama anak ente. Ya kan kalau udah mati nih nggak mau, gua nggak mau, jangan kuburin gua, tetap di rumah. Anak ente yang katanya demen banget, enggak, ente dibawa pula, dibawa juga dimasukin ke lubang. Itu dunia yang ente mau pleter, bakalan ente tinggal pergi. Taruh ente nggak bakal tinggal pergi, anak ente bakal ngusir ente dari dunia. Kalau udah mati, kudu dipendem. Lah kalau kata anaknya, lah kalau ada babak terus di sini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mana udah jadi mayit. Gitu. Mudah-mudahan ini akan membuat kita mengambil keputusan. Saya kudu sayang sama badan saya. Kalau saya nggak sayang sama badan saya, siapa yang saya mau arpin sayang sama badan saya? Kita masuk ke dalam kuburan sendirian. Bagaimana Nabi Muhammad SAW setiap tahiyat akhir masih kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi Muhammad dalam rangka ingin mengajarkan kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين برحمة الله وكرمه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentu sangat bermanfaat untuk diri kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.